Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Calm Beyond. Film ini akan mengisahkan tentang bencana tsunami yang terjadi di seluruh dunia. Tsunami ini berhasil menenggelamkan negara-negara besar di dunia, terutama di Indonesia. Bahkan, tsunami ini memiliki ketinggian yang setara dengan gedung perkotaan. Manusia yang selamat terpaksa harus bertahan hidup di atas atap gedung. Baiklah, untuk keseruan filmnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang baru terbangun dari tidurnya. Wanita ini bernama Asha. Asha telah bertahan hidup di atas gedung selama berbulan-bulan. Asha bertempat tinggal di sebuah gedung di negara Hong Kong. Hal ini dikarenakan bencana tsunami yang terjadi di seluruh dunia. Asha selalu berharap agar tim penyelamat akan mendatanginya. Namun, itu adalah hal yang mustahil akan terjadi. Seluruh daratan kini telah tenggelam oleh air tsunami. Bahkan, ketinggian air tersebut hampir setara dengan ketinggian gedung di perkotaan. Kembali ke Asha, di kondisi seperti ini, Asha hanya bisa mencari makanan dengan mengambil barang-barang yang mengapung di atas air. Hal ini sudah dilakukan Asha selama berbulan-bulan. Namun, kali ini Asha hanya mendapat sebotol minuman penenang. Terkadang, Asha juga merasa frustasi dengan kehidupannya. Namun, dia juga menyadari jika kehidupannya ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Suatu ketika, saat Asha sedang melihat-lihat ke gedung sebelah, Asha tiba-tiba diawasi oleh salah satu perompak yang sedang menjara makanan ke gedung demi gedung. Dengan bergegas, Asha pun langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Di bawah gedung, beberapa perompak sudah tiba di gedung tempat dari Asha berada. Perompak tersebut terdiri dari beberapa orang yang kemudian berencana mencari Asha di ruangan demi ruangan. Karena tak menemukan jejak seseorang, bos perompak tersebut pun langsung mengajak anak buahnya untuk pergi dari sana. Asha yang melihat perompak tersebut telah pergi, kemudian dia pun memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Saat pagi harinya, Asha masih melakukan kegiatan yang sama, yaitu mencari barang-barang yang mengapung di atas air. Saat Asha mengambil salah satu box, dia pun menemukan sebotol madu yang sangat berharga baginya. Asha pun merasa sangat senang dengan penemuannya tersebut. Malam harinya, saat Asha akan tidur,
tiba-tiba terdengar suara aneh dari suatu tempat. Saat Asya mengeceknya, ternyata itu adalah seorang perempuan yang masih muda. Asya kemudian mengikuti arah dari perempuan itu pergi. Ternyata perempuan tersebut bertempat tinggal di sebelah kamar dari Asya. Asya pun baru menyadari jika ada orang lain yang bertempat tinggal sama dengan dirinya. Pagi harinya, Asya memasak sebungkus mie instan untuk dijadikan sebagai sarapan pagi. Setelah mie tersebut telah matang, Asya memberikan segelas mie instan kepada perempuan sebelumnya. Seketika, Asya pun teringat masa lalunya saat adiknya yang bernama Emi sedang berulang tahun. Asya merasa cemburu kepada adiknya sebab adiknya yang selalu diperhatikan oleh ibu mereka. Berbeda halnya dengan Asya yang selalu dibiarkan mandiri. Kembali ke masa sekarang, kini Asya bersama perempuan sebelumnya pun menjadi akrab satu sama lain. Keesokan harinya, saat Asya sedang makan di atas gedung, tiba-tiba perempuan sebelumnya juga mengikuti cara Asya memakan mie instan yang dimakannya. Kemudian, saat malam telah tiba, Asya pun memutuskan untuk beristirahat berdampingan dengan perempuan sebelumnya. Asya mengenalkan dirinya kepada perempuan tersebut. Perempuan itu pun juga mengenalkan dirinya jika dia bernama Yan. Kini, mereka berdua pun memutuskan untuk menjadi teman. Saat pagi harinya, Asya menyadari satu hal jika kalung yang selalu dia pakai kini tak ada di lehernya. Asya kemudian berencana menuduh Yan sebagai pencurinya. Namun, dari suatu tempat, beberapa perompak itu pun sedang berkeliling di sekitar gedung tersebut. Beruntungnya, perompak tersebut langsung pergi dari sana. Saat Asya sedang memandikan Yan, Asya menyuruh Yan untuk berkata jujur jika Yan telah mengambil kalungnya. Namun, Yan pun mengatakan jika dia tak mengambil kalung dari Asya. Asya kemudian mendatangi kamar dari Yan dan berharap Yan mau mengakui jika dia telah mengambil kalungnya. Namun, karena tak ada respon sama sekali, Asya pun memutuskan untuk berdiam diri di atap gedung. Kemudian, saat Asya tengah tidur, Asya dibangunkan oleh Yan karena Asya yang sedang bermimpi buruk. Setelah terbangun, Asya pun mengajak Yan untuk menuju ke sebuah ruangan. Namun, ketika Asya berada di salah satu ruangan, dirinya pun teringat masa-masa sebelumnya. Di masa sebelumnya, Asya yang sedang menonton berita televisi mengenai banjir tsunami yang menghancurkan negara besar terutama di Indonesia, tiba-tiba dipanggil oleh ibunya untuk melakukan makan bersama. Saat tengah makan, pertikaian mulut antara Asya dan ibunya pun terus berlangsung. Hal ini pun membuat Asya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Kembali ke masa sekarang, terlihat Asya yang mendatangi Yan yang sedang membuat perahu layar dari bahan barang bekas. Yan mengatakan jika dia membuat ini untuk pergi dari tempat tersebut.
Yan juga menunjukkan sebuah pistol flare yang ditemukannya di masa sebelumnya. Seketika, Asha pun menjadi marah, sebab pistol tersebut bukanlah pistol mainan. Kemudian, saat Yan tengah tidur, Asha membangunkannya untuk meminta tolong kepada Yan agar membantunya memindahkan air hujan. Asha tak menyangka jika seluruh penampung air hujan berhasil terisi penuh dengan air hujan. Lalu, setelah memindahkan seluruh air, Yan mendatangi Asha yang sedang melihat foto dirinya bersama adiknya. Asha dengan raut wajah sedih mengatakan kepada Yan jika adiknya kini telah tiada. Kemudian saat Asha akan tidur, dirinya pun menemukan kalungnya di bawah bantal tidur. Ternyata selama ini dirinya lah yang lupa menaruh kalung tersebut. Kini beberapa hari pun sudah berlalu. Asha dan Yan kini telah hidup bersama selama beberapa hari. Bahkan mereka pun sudah seperti adik kakak yang saling menyayangi. Keesokan harinya, mereka berdua pun memindahkan beberapa barang ke sebuah perahu layar yang mereka buat. Namun, saat Asha sedang memantau di beberapa tempat, dirinya pun akhirnya terlihat jelas oleh beberapa perompak sebelumnya. Asha kemudian menyuruh Yan untuk bersembunyi di sebuah tempat, sedangkan dirinya akan bersembunyi di tempat lain. Sebelum pergi, Asha meyakinkan Yan jika semua akan baik-baik saja. Asha kemudian memutuskan untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Kini, beberapa perompak pun telah tiba di gedung dari Asha berada. Seluruh perompak tersebut kemudian mengacak-acak barang milik dari Asha. Beberapa perompak tersebut pun juga belum menemukan keberadaan dari Asha dan Yan. Asha yang tengah bersembunyi seketika teringat kejadian saat awal mula tsunami tersebut terjadi, yang mana Asha bersama dengan adiknya Toemi yang sedang melakukan jalan-jalan tiba-tiba melihat aliran air yang begitu tinggi. Asha kemudian mengajak adiknya untuk menaiki sebuah gedung. Beralih ke masa sekarang, bos dari perompak tersebut akhirnya menemukan keberadaan dari Yan. Seketika, Asha pun kembali teringat tentang adiknya Toemi yang dirinya tinggalkan ketika menaiki anak tangga di sebuah gedung. Asha yang sudah tiba di atas gedung melihat sebuah kalung yang merupakan milik adiknya. Asha juga merasa menyesal karena telah meninggalkan adiknya yang masih berada di tangga gedung. Dan begitulah bagaimana adik dari Asha bisa meninggal dunia. Asha yang tak ingin kehilangan seseorang lagi, kemudian dia pun menyerahkan dirinya kepada perompak. Perompak itu pun kemudian berencana membawa Asha bersama Yan untuk menaiki sebuah kapal. Mereka berdua akan dijadikan sandera oleh para perompak. Namun,
Asya kemudian berusaha melawan salah satu perompak yang tengah membawanya. Asya kemudian membunuh perompak tersebut dengan sebuah pistol flare milik dari Yan. Perompak tersebut pun kemudian mencoba mencari Asya yang tengah melarikan diri. Namun, Asya dengan kemampuan bertahan hidupnya langsung membunuh perompak tersebut satu persatu. Dengan sangat ganas, Asya langsung menghabisi para perompak tersebut dengan kedua tangannya. Hal ini dilakukan Asya demi menyelamatkan nyawa dari Yan. Kini, Asya pun berhasil membunuh para perompak tersebut. Ketika Asya bertemu dengan bos perompak tersebut, dia pun langsung mengajar bos perompak tersebut hingga dia tewas. Kini, Asya pun harus menghadapi seorang bocil perompak yang termasuk ke dalam anggota para perompak. Asya hanya cukup menguncinya di pintu atap gedung tanpa harus membunuhnya. Kini, Asya pun harus menghadapi satu perompak lagi yang berada di atas kapal dari Yan berada. Yan kemudian langsung mendorong perompak tersebut ke dalam air. Seketika, perompak tersebut pun langsung dimakan oleh salah satu hewan laut. Kini, Asya bersama Yan bisa berkumpul kembali seperti halnya hari-hari sebelumnya. Asya kemudian mengajak Yan untuk pergi dari tempat tersebut. Asya berencana mencari tempat perlindungan di sebuah tempat. Beruntungnya lagi, kapal tersebut berisi banyak sekali makanan yang cukup untuk beberapa bulan mendatang. Di akhir film, terlihat keadaan kota yang telah tenggelam oleh air laut. Dan kemudian, film pun berakhir. Kesimpulannya, seluruh negara di dunia mengalami bencana alam berupa tsunami yang menenggelamkan seluruh daratan di dunia. Beberapa orang yang selamat terpaksa harus bertahan hidup di atas atap gedung. Hal ini dikarenakan genangan air yang tingginya hampir setara dengan ketinggian gedung. Tim penyelamat tak akan pernah datang sebab bencana ini telah menenggelamkan seluruh daratan yang kemungkinan besar seluruh orang di dunia telah tewas. Oleh sebab itulah mengapa Asya tak pernah didatangi oleh tim penyelamat. Mungkin itulah kesimpulan dari film kali ini.